Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bang Adi. Alhamdulillah kita sehat. Kita jaga terus kesehatan. Harus sehat, Bang, ya, untuk agar menjadi bisa bagian. menolong Republik yang sakit. Betul sekali, Bang. Ya, sahabat Ermo, ini kesempatan yang luar biasa. Saya kira kita bisa berdiskusi dengan Bang Adi, aktivis, mantan jubir Gus Dur, dan banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mengkritisi kondisi-kondisi kita hari ini. Maka kita akan berdiskusi mudah-mudahan cukup tajam lah ya, dan bisa membuka wawasan kita semua tentang apa yang sedang terjadi hari ini. Bang Adi, ini langsung saja kita ingin berdiskusikan tentang hari-hari ini. Kita mendengar Barreskrim akan melakukan gelar perkara khusus, kemudian Bang Roy dan sebagainya terus bergerak, dan kita tidak ingin membahas itu sebetulnya, tapi kita ingin lebih membahas hal yang lebih fundamental lagi lah untuk kita semua. Bang Adi kan dikenal sebagai tokoh yang cukup vokal juga gitu. Dan dalam kalimat sederhana mungkin boleh kita tanyakan, mengapa Jokowi layak diadili? Nah gitu, Bang. Ya, sebetulnya begini sederhana aja jawabannya. Yang membuat persoalan bangsa menjadi seperti ini kan Jokowi Widodo. Pertama, soal tiba-tiba bangsa ini punya pemimpin paling korup di dunia. Hasil ini pandangan internasional ya, yang OCCRP itu. Nah, memang dalam ranking itu kita disebut nomor 2 karena Bashar al-Assad itu dan di Syria itu dianggap nomor 1. Tapi sebetulnya realnya itu, kalau kita hitung porsinya itu memang lebih besar Joko Widodo dibandingkan Bashar. Cuma Bashar kan ditambah dengan pelanggaran HAM-nya itu. Tapi kalau korupsinya dia paling tinggi. Nah, kemudian jadi harusnya nomor 1, Bang? Nomor 1. Oke. Karena nilai nominalnya kan sangat besar tuh. Dan kerusakan yang ditimbulkan akibatnya juga besar. Nah, itu yang pertama kan soal korupsinya. Kemudian yang kedua soal dampaknya kepada rakyat. Tiba-tiba 10 tahun setelah dia berkuasa, rakyat Indonesia menjadi total sekitar 194 juta. Dari 285 juta. Jadi 68% bangsa kita ini miskin. Memang dalam konteks ini juga Indonesia nomor 2 dibandingkan nomor 1 ini kan Zimbabwe. Tetapi kalau dilihat kuantitasnya, Zimbabwe itu 82% yang miskin. Dari total jumlah penduduknya sekitar 17 juta. Nah, kita ini 68% dari 285 juta. Lebih banyak secara jumlah. Jadi kita ini bangsa negara dengan produk rakyat miskin terbesar di dunia. Lantas apa hubungannya dengan Jokowi, Bang? Ini jejaknya, ini kan jejak dia nih. Dia yang menyebabkan hal ini. Kemudian yang ketiga itu adalah perguruan tinggi kita dinobatkan sebagai nomor 2 juga tidak jujur, paling tidak jujur. Nomor 1-nya Kazakhstan, tetapi kalau dari sisi kuantitas, Indonesia tetap lebih besar. Kampus Kazakhstan kan kampusnya sedikit. Jadi prestasinya besar tapi jumlahnya sedikit. Nanti kita perguruan tingginya banyak, prestasinya nomor 2. Jadi sebetulnya dari jumlah ini kita nomor 1. Nah, fenomena apa yang terjadi dari 3 hal itu? Pertama korupsinya, kemudian rakyatnya paling miskin, kemudian ada ketidakjujuran. Secara keseluruhan kan terjadi ketidakjujuran. Nah, sehingga sebagai bangsa ini kan harkat dan martabatnya hancur-hancuran di bangsa ini. Akibat 2 periode pemerintahan Joko Widodo. Nah, orang yang melakukan kesalahan sebesar ini usah dibiarkan melenggang kangkung. Karena ada persoalan-persoalan yang lainnya. Nah, dampak yang paling serius dari
apa yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun ini kan dunia internasional tidak percaya lagi kepada bangsa Indonesia. Oh. Karena bayangkan coba orang paling korup di muka bumi di Indonesia, di negeri ini, di negeri kita bisa touring motor-motoran, bisa open house. Ini kan dunia itu jijik melihat bangsa kita ini. Itu sebabnya kenapa Presiden kita Pak Prabowo jalan-jalan ke luar negeri bilang soal ekonomi kita perlu bantuan, tapi tidak kunjung juga muncul bantuannya. Karena kalau dia membantu, maksudnya kan membantu rakyat kita nih, membantu kita semua nih. Ntar jangan-jangan kalian korup lagi, kalian korupsi lagi, tidak sampai kepada rakyatnya. Nah, jadi ketidakpercayaan hukum terhadap penegakan hukum di kita ini menyebabkan kita juga akan menderita. Nah, kemudian persoalannya apa? Kita kan harus mempercepat meyakinkan dunia bahwa di negara kita ini ada hukum. Lalu cara yang paling cepat apa? Yang mengadili Joko Widodo. Orang yang paling bertanggung jawab, bekas kepala negara, kemudian diadili, kemudian divonis penjara, bahwa kemudian dia nanti dikasih gerasi, itu lain soal. Tetapi dengan mengadili pelaku yang merusak bangsa ini, dunia internasional akan percaya bahwa ada hukum di negara kita ini. Nah, kalau kita mengacu kepada Korea itu banyak bekas presidennya di penjara. Itu bukan mereka, betul. Itu mereka bukan gaya-gayaan, mereka ini kan negara industri, negara yang rutenya itu rute ekonomi. Nah, di dalam rezim ekonomi itu hukum itu harus nomor satu. Perjanjian kan hukum nih. Kalau saya misalnya jika saya full janjian ini nggak bisa dipercayakan, nggak mungkin terjadi itu. Kita harus saling percaya dulu. Nah, Korea itu menjaga itu karena itu setiap ada presiden korupsi, nggak banyak-banyak juga, langsung dikejar, diimpeach, diadili, dihukum. Sehingga meskipun gue udah ganti presiden Korea masuk buit, tetapi dunia internasional dan kalangan bisnis masih percaya bahwa kalau kita berbisnis dengan Korea Selatan itu clear. Nah, jadi mereka itu menjaga ini semua. Nah, di banyak negara kan selalu cermin penegakan hukum itu bisa tegak. Dianggap tegak itu kalau bisa menghukum, mengadili orang yang berkuasa. Kalau bisa menghukum orang yang orang kuat. Jadi kalau orang lemah dihukum, itu tidak akan menimbulkan dampak apa-apa. Jadi kalau ada orang kuat bisa dihukum karena dia melanggar undang-undang, misalnya, itu cermin bahwa negara itu negara berdasarkan hukumnya itu berkeadilan. Itu penting. Jadi untuk mengembalikan kepercayaan internasional dan juga sebetulnya nasional ya, karena pengusaha-pengusaha dalam negeri juga nggak percaya juga, nggak mengembangkan uangnya di negeri kita, lebih baik ke Vietnam, ke Malaysia. Karena nggak ada kepercayaan itu, bangsanya sendiri nggak percaya. Nah, jadi itu sebabnya saya kepada teman-teman yang ada di tempat Pak Prabowo kan kasih tahu Pak Prabowo ini penting. Ini bukan soal hutang budi atau tidak hutang budi. Ini untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia agar kembali dihormati martabatnya.